Shalom, selamat pagi. Ya, sudah makan? Belum, karena puasa ya. Puji Tuhan ya. Ya, baik. Oh, ada Bu Jusman ya. Iya, selamat pagi Bu. Iya, puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lu yo. Iya. Karena tanggal merah ini biasanya begadang ini ya. Jadi, tapi saya percaya hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan dapat banyak kekuatan daripada Tuhan. Nah saudara, sebelum ibadah berjalan tadi ada kendala ya, betul ya. Ada masalah di elektronik dan kembali saya ingatkan ada kuasa di dalam doa. Di Malang, amin. Ya. Di Malang juga mengalami kendala Bapak Ibu Saudara. Jadi sound system di Malang itu jam 8 meledak Saudara. Dan saya dihubungi, saya bilang, wah saya nggak ada di Malang, saya di Blitar. Wis Tuhan tolong yang solusi yang tercepat. Nah saya mau katakan bahwa kita melayani dalam gereja itu nggak cuma teknis Bapak Ibu. Ada namanya spiritual warfare atau peperangan rohani. Maka dari itu pelayan-pelayan Tuhan penting untuk saudara doa. Nggak bisa saudara datang cuman, nggak bisa. Saudara harus doa. Di gereja saudara berdoa, di rumah saudara juga berdoa. Karena saudara melayani Tuhan itu iblis tidak suka, saudara. Nah hari ini ketika Tuhan Yesus disalib, dia mengalahkan, menghancurkan kuasa setan. Yang percaya katakan amin. Sehingga hari ini kita perlu untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Tadi disaksikan dengan Pak Jo dan ibu-ibu di belakang. Monitornya mati, betul ya? Kita doa dan puji Tuhan menyala, ketemu solusinya. Nah jadi kita perlu doa. Begitu juga saudara dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara ada masalah, saudara harus doa. Nggak bisa dengan kekuatan saudara sendiri. Kita nggak mampu, kalau saudara pakai kekuatan manusia, kekuatan kita sendiri, pasti gagal. Tapi kita butuh kekuatan Tuhan, dan kalau dalam kekuatan Tuhan kita pasti dibuat berhasil, katakan amin. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan hari ini ketika Tuhan Yesus disalib, di situ ada kemenangan buat kita orang percaya. Sehingga jangan sampai setan atau iblis itu masuk dalam kehidupan kita atau bahkan masuk dalam rumah tangga kita. Saya mau kasih tahu ya, bagaimana cara kerja setan itu kalau masuk di rumah-rumah. Yang pertama, melalui perselingkuhan. Yang kedua, ringan tangan, mukul. Loh, itu kelakuan setan saudara. Jadi jangan sampai di rumah tangga saudara terjadi itu. Yang ketiga, omongan yang kasar. Saudara istri memaki suami, suami memaki istri. Loh itu pekerjaan setan. Yang keempat, bagaimana setan bekerja di keluarga-keluarga. Anak kurang ajar sama orang tua. Loh itu juga pekerjaan setan. Ya, kebalikannya juga orang tua kepada anak begitu kejam dan keji. Itu juga pekerjaan setan. Jadi hari ini jangan sampai setan masuk ke rumah kita. Karena kalau setan dibiarkan masuk ke rumah kita, kehancuran yang terjadi. Jadi hari ini dengan Yesus di atas kayu salib, dia menghancurkan segala kuasa setan, dia menghancurkan maut. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada perlindungan, dan ada kemenangan, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau sampaikan ini informasi penting sekali yang saya sering temukan di dalam kekristenan dan itu menurut saya salah Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena seringkali kita antara memperingati dan merayakan. Ya, jadi kalau Jumat Agung itu bukan merayakan. Lah masa kita merayakan orang mati? Enggak ada. Gimana? Kalau mati kan tidak dirayakan, diperingati. Karena kita mengingat bahwa Yesus dalam kemanusiaannya dia mati. Kenapa dia mati? Ganti saudara dan saya. Harusnya kita yang disalib saudara, bukan Yesus. Saudara tahu Pontius Pilatus? Pontius Pilatus berkata apa? Aku tidak menemukan satu kesalahan dari orang ini. Tapi imam-imam dan rakyat berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Seharusnya yang disalib pada saat itu siapa? Yesus Barabas. Barabas. Siapa Barabas? Iya, jangan dijawab dulu ya. Wes banter, salah. Siapa Barabas? Ya betul, penyamun Pak ya. Tapi yang saya mau jelaskan itu, Barabas itu adalah gambaran kita semua. Kita ini kalau saya mau ngomong kasar ya, kita ini manusia yang bejat Bapak Ibu Saudara. Kita ini sering nyakiti Tuhan, betul? Kita ini sering berdosa, betul? Tapi dia mau gantikan kita. Karena kasihnya dia.
Karena dia nggak ditemukan salahnya. Yesus nggak ada salah, dia nggak berdosa. Tapi saudara, dia mau gantikan kita. Kenapa? Karena manusia nggak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Yesus Barabas atau Barabas ini adalah gambaran kita semua. Yang dimana harusnya kita yang disalib, yang dimana harusnya kita yang dicambuk, yang dimana harusnya kita diludahi, yang harusnya kita ditinju dan dipukul. Tapi Yesus mau gantikan kita. Bahkan dia mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa. Nah jadi Jumat Agung itu memperingati. Karena kalau orang mati itu diperingati. Nah nanti Minggu baru kita merayakan. Karena dia bangkit sebab dia hidup, ada hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kita rayakan, yeay. Nah hari ini kita sedang berkabung, berduka. Kalau saudara tahu ibu-ibu, salah satunya adalah Maria, ibu Yesus dan Maria Magdalena. Yang menyaksikan bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus mati. Mereka berkabung, mereka sedih. Maka dari itu hari ini kita sedang berkabung. Sedang apa? Karena memperingati kematiannya. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitannya. Jadi kita bersyukur Tuhan kita baik. Amin. Nah jadi itu memperingati dan merayakan. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada satu momen, ada satu bahagian daripada cerita Yesus disalib yang pagi hari ini kita mau belajar. Yaitu pada momen di mana ketika Tuhan Yesus memikul salibnya dan ketika dia disalibkan, ada satu momen yang kita mau belajar pagi hari ini. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, udah mau selesai nih ya. Matius 27 ayat yang ke-32 sampai 34. Matius 27 ayat yang ke-32 sampai 34. Firman Tuhan katakan apa? Ketika mereka berjalan keluar kota, jadi ini kondisinya ada di kota Yerusalem, dan mereka dikatakan berjumpa dengan seorang dari Kirene. Nah Kirene ini adalah sebuah kota, kalau sekarang negaranya namanya Libya, di Afrika, betul ya, di Libya, ya Afrika Utara, betul. Nah jadi orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi pada masa itu, setiap Paskah mereka akan pergi ke Yerusalem untuk napak tilas atau untuk berziarah. Nah kalau saudara tahu, Yesus itu disalib pada momentum Paskanya orang Yahudi atau Pesak. Pesak itu artinya Passover, bagaimana mereka memperingati mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Nah Yesus disalib pada momen itu. Sehingga ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dan menyaksikan kejadian ini. Oleh sebab itu setiap tahun tanggalan Jumat Agung dan Paskah itu selalu beda. Karena kita ngikutin Pesaknya orang Yahudi. Tahun depan nanti beda lagi, enggak sama. Betul ya, tahun lalu kan beda, tahun depan nanti beda, tahun ini beda. Karena kita ngikutin kalendernya orang Yahudi, yaitu Pesak. Yang dimana pada saat itu Yesus bertepatan disalibnya pada hari Pesak orang Yahudi. Tapi bagi saya tanggalan itu enggak penting Bapak Ibu. Yang penting bahwa Yesus benar-benar disalib untuk saudara dan saya, katakan amin. Sama seperti Natal. Ada yang memperdebatkan Natal itu tanggal 7 Juni, ada yang memperdebatkan itu bukan 25 Desember, itu cuma tanggalan, itu cuma perayaan. Tapi yang pasti dia lahir, dia disalib, dia bangkit untuk saudara dan saya, amin. Nah kita kembali ke ayat tadi. Jadi dari Kirene ada seorang bernama Simon. Ini bukan Simon Petrus ya, karena zaman itu namanya banyak yang mirip. Yohanes, Simon, ya bahkan Yesus pun namanya ada Yesus Barabas. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Nah dikatakan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara kalau saya boleh biasanya ada dramanya ketika Yesus sedang berjalan. Jadi kalau jalan salib atau Via Dolorosa itu tradisi ya. Itu di Alkitab tidak dicatat, jadi itu hanya tradisi. Saudara mesti bedakan ada namanya liturgi, ada namanya prinsip, ada namanya tradisi. Nah tradisi itu belum tentu Alkitabiah, itu bisa cerita yang ya tradisi seperti itu. Tapi ya yang dicatat di Alkitab itu sudah pasti yang terjadi. Nah ketika Tuhan Yesus jalan menuju ke Bukit Golgota, kelihatan Simon suruh pikul salib Yesus. Nah saudara, kalau saudara baca, Simon ini punya 2 putra, siapa namanya? Ada yang tahu?
Alexander dan Agung, bukan tuh Alexander the Great ya. Alexander dan Daud, tuh salah lagi itu ya. Alexander dan Rufus ya. Nah, jadi ya sekalian kita belajar Alkitab ya. Alexander dan Rufus adalah nama dari putra Simon yang disebut oleh Paulus di kitab Roma. Karena Paulus mengingat bahwa Simon ini orang tuanya dan ternyata putra-putranya pun mengikuti jejak Simon yaitu melayani Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun akan ingat dengan keturunan Anda. Dia pasti tolong keturunan Anda. Loh iya. Jarak dari Paulus, jarak dari Alexander, Rufus dan Simon itu ada beberapa tahun jaraknya. Tapi Paulus mengingat bahwa Alexander dan Rufus adalah anak daripada Simon dari Kirene, yang dimana Simon dari Kirene melayani Yesus dengan memikul salibnya. Jadi hari ini saudara kalau pelayanan yang sungguh. Kenapa? Karena dia akan memperhatikan, dia akan mengingat keturunan-keturunan kita. Nah kita lanjut ayat yang ke-32. Nah akhirnya dibawalah salib itu dipikul oleh Simon. Ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Jadi Tuhan Yesus disalib di Golgota atau di Kalvari saudara-saudara? Kenapa? Ya itu sama artinya ya Kalvari dan Golgota ya beda bahasa aja. Nah Golgota dikatakan tempat tengkorak. Memang kalau saudara berangkat ke Yerusalem, kemarin Bu Jusman, Pak Jusman dan saya berangkat ke Yerusalem, itu ada bukit Golgota yang memang bentuknya seperti tengkorak Bapak Ibu Saudara. Yang dimana di situ terjadi penyalipan, terjadi banyak kematian di situ. Sehingga memang tengkorak selalu diidentikan dengan kematian, betul ya? Jadi saudara, kita sebagai orang percaya ada beberapa logo, simbol yang kita jangan dipakai. Satu, ular. Jangan datang ke gereja pakai baju ular. Kenapa? Karena ular itu lambang setan. Lambang setan ya. Saudara kalau iblis, kalau saudara baca di Kejadian, iblis menyamar jadi ular. Terus apa lagi? Naga. Naga di Wahyu dikatakan perumpamaan iblis. Yang terakhir, yang ketiga apa? Tengkorak. Karena tengkorak dilambangkan kematian dan juga iblis. Jadi lebih baik kita jangan pakai simbol itu karena kita nggak suka dengan seperti itu ya, iblis, kematian. Nah itu ya. Nah ayat yang terakhir 34. Nah ini yang saya mau jelaskan lebih dalam supaya saudara nanti pulang saudara lakukan firman dan saudara renungkan lakukan firman. Kita lihat ayat 34. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Loh, ada apa? Apa yang salah? Nah, kita akan belajar sama-sama. Saudara, empedu di sini bukan empedunya binatang atau hewan. Kalau saudara tahu, kalau saudara makan ayam, makan sapi, pasti ada namanya jeroan, betul ya? Ada babat, terus ada apa? Ada hati rempelo, ya rempelo hati, terus ada apa lagi kulit, terus ada apa? Usus, ya dan lain sebagainya. Tapi empedu di sini itu adalah tumbuhan atau tanaman, ramuan yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah gall atau ya ramuan empedu atau tanaman empedu yang rasanya pahit, saudara. Nah tetapi kenapa orang-orang itu memberikan empedu kepada anggur Yesus? Nah, ayatnya boleh dihilangkan nggak apa-apa. Kenapa empedu diberikan di anggur Yesus? Saudara saya kasih tahu. Karena Yesus kan mengalami kesakitan, betul? Yesus secara kemanusiaannya ya, jadi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya kulitnya sudah ngelentek, tulangnya sudah sakit, pasti tulangnya juga ada yang patah. Dagingnya terkoyak, bilur-bilurnya, kalau bilur-bilur yang koyor-koyor itu sudah nggak karuan, amburadul, badannya sakit betul. Saudara pernah nggak, saudara iseng-iseng, misalnya kuku kan ada kulit betul ya, saudara kelentek nggak sengaja, aduh kelewatan, perih itu saudara betul ya. Dan kalau saudara perih, kena air, kena sabun, kena garam sakit betul, kena debu sakit betul. Nah ini badannya Yesus sebadan saudara, ngelentek kabeh saudara. Berarti betul sakit ya. Nah anggur dicampur empedu itu supaya
menahan rasa sakit, bahkan menghilangkan rasa sakit itu. Kalau zaman sekarang itu apa? Obat bius, anestesi, betul. Jadi orang-orang ini memberikan kepada Yesus supaya dia nggak rasa sakit. Tapi Yesus menolaknya kenapa? Karena Yesus benar-benar mengasihi kita supaya semua rasa sakit itu dia tanggung buat kita. Jadi betul-betul Yesus lakukan itu totalitas. Jadi dia menolak meminumnya karena apa? Dia cuma mengecap dikit terus dia tolak, kenapa? Karena dia mau sampai di kayu salib, dia merasakan kesakitan yang begitu sakit. Nah sekarang apa relevansinya untuk kehidupan kita saat ini? Saudara, empedu ini pahit ya saudara ya, rasanya pahit. Anggur itu rasanya manis, terutama kalau bertahun-tahun tidak ada expirednya, tidak ada masa berlakunya, sehingga dia semakin lama semakin mahal dan semakin manis, betul? Air anggur atau wine, ya. Nah anggur ini berbicara tentang hidup kita dan pemberian kita kepada Tuhan. Pemberian nggak selalu bicara uang Bapak Ibu, tapi hidup kita sehari-hari kepada Tuhan itu bicara anggur. Nah sekarang, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyajikan anggur, Tuhan, ini hidup saya. Tapi di dalam anggur saudara ada kepahitan, apa yang terjadi? Tuhan menolaknya. Jadi hari saudara, jangan ada kepahitan dalam hidup saudara. Saudara, saya berjumpa dengan seorang worship leader, nyanyi luar biasa dahsyat. Ketika ditanya, mana suaminya? Oh suami setan dah loh. Berarti apa yang disajikan di mimbar ada empedunya, karena ada kepahitan. Saudara, kalau dalam hidup ada kepahitan, sama seperti anggur bercampur empedu. Tuhan, saya kurang setia apa sama Tuhan? Gereja jam 9, jam 6 saya sudah datang. Gereja jam 11 selesai, saya bantu-bantu bersih-bersih kursi, bersih-bersih lantai. Tapi saudara nyimpan kepahitan. Saudara tahu apa yang terjadi? Sama Tuhan ditolak. Jadi hari ini saudara dan saya, jangan ada empedu dalam hidup saudara. Saudara, kalau saudara kepahitan dengan orang, yang rugi saudara. Saudara tuh nyimpen apa? Nyimpen sampah. Saudara, penyakit itu ada 3 ya, karena sekarang saya melayani juga di bidang dalam mendoakan. Nanti saya akan saksikan sebuah cerita ya. Penyakit itu 3, 1 gaya hidup. Saudara merokok, saudara minum, saudara makan yang manis-manis. Kalau saudara sakit jangan nyalakan Tuhan ya. Karena saudara sudah tahu itu bisa menyebabkan paru-paru, itu bisa menyebabkan badan saudara sakit. Jadi gaya hidup, 1 ya. 2, sakit itu bisa karena psikis, kepikiran, kepahitan, stres. Makanya jangan heran kalau saudara lihat orang kalah pemilu jadi stres. Ya, kalah kan, jadi stres. Kenapa? Bingung gimana cara bayar uang yang sudah dipakai untuk pemilu. Stres. Makanya kemarin di berita ada RSJ buka kamar selebar-lebarnya dan untuk yang kalah pemilu kan gitu. Nah itu. Jadi itu karena psikis. Maka dari itu saudara, saya sekarang ngajar, saudara kalau ngomong dirubah kata-katanya. Kalau saudara memang lagi sakit ya, saudara ganti bukan, Pak, saya kok sakit Pak ini, diganti. Pak, saya percaya saya sudah sembuh. Nah artinya, saudara belum sembuh, iya, tapi saudara percaya bahwa saudara sudah sembuh. Jadi katanya diganti. Ya, jangan yang negatif. Karena iman timbul dari pendengaran. Nah kalau saudara bilang saya sembuh, saya sehat, itu kan kata-kata iman. Karena saudara memperkatakan firman. Misalnya saudara belum punya kerja, saudara ngomong, Tuhan saya percaya saya sudah dapat kerja. Apakah cuma cukup ngomong? Enggak. Saudara harus buat lamaran, saudara harus cari kantor atau perusahaan atau toko atau usaha. Nah, jadi iman itu 1 diperkatakan, 2 ditindak saudara. Kemarin saya melayani di Jakarta minggu lalu, saya bertemu dengan seorang pasutri yang kepingin punya anak Bapak Ibu saudara. Ketika saya bilang dengan mereka, saya doakan pasti punya keturunan, tapi ada langkahnya apa? Cek kesehatan, kesuburan suaminya, kandungan istrinya. Saya percaya kita berkata-kata dalam iman, tapi kita juga bertindak. Nah itu saudara. Nah yang jadi masalah kadang-kadang kita ngomong tok. Saya ini, tapi ngomong tok saudara, nggak bisa saudara.
Saudara harus praktek. Nah itu, ketika saudara praktek, saudara akan ngalami. Ya tapi itu mustahil Pak, ya sudah terserah. Kan yang terjadi bagi yang percaya. Kalau nggak percaya terserah, saya nggak masalah kok. Ya, jadi ketika saudara melakukan itu, saudara memperkatakan itu, nanti saudara tubuhnya ini jadi positif terus, jadi hal yang baik. Ya, kalimat-kalimat positif. Ya, kemarin saya guyonan dengan ngobrol dengan full timer di Malang. Banyak tugas yang harus dikerjakan, banyak pengembangan yang harus dikerjakan. Waduh Pak Yoel kayak gini caranya umur 30 bisa stroke. Oh saya tengking dalam nama Yesus. Kenapa? Gak boleh omongan seperti itu. Saya percaya saya sampai tua saya akan sehat, amin. Loh itu iman saya, lah iman saudara sendiri-sendiri gak bisa sama loh. Karena kedewasaan rohani kita dan kedewasaan iman kita itu beda saudara. Seperti hari ini saya bilang Tuhan saya minta selalu kesehatan supaya apa? Saya bisa mendoakan yang sakit-sakit. Kalau saya sakit gimana saya doakan yang sakit? Maka dari itu saya minta Tuhan, walaupun tidur cuma 3 jam, tapi saya percaya saya bangun, saya sehat. Walaupun saya habis dari Blitar, saya ke Malang, saya nyetir sendiri dan sebagainya, saya sehat. Saya nyetir kemarin, saya kemarin habis dari pelayanan dari Surabaya saudara, saya langsung ke Blitar. Saya bilang Tuhan, walaupun melewati perjalanan yang panjang, 160 kilo, karena saya lewat tol Kediri, saya sampai dengan selamat dan saya sehat. Loh itu perkataan iman, bukan saudara. Aduh kok aku nang gereja pas gimana ini ya, ada mobil pas ketabrak ya apa lo. Saudara enggak bisa, harus saudara rubah perkataan saudara. Sehingga secara psikis saudara, secara mental saudara, saudara akan terbangun. Begitu juga kalau saudara ketemu orang, aduh hari ini saya ada hutang. Waduh mustahil itu pasti gak bisa. Saudara lemah kan, betul ya? Saya saksikan minggu lalu, 2 minggu lalu saya mendoakan seorang pasangan suami istri yang memiliki hutang sekitar 40 jutaan rupiah Bapak Ibu Saudara. Datang di ibadah mujizat, saya tumpang tangan, saya doa, saya percaya Tuhan yang berkuasa. Saudara tahu hari Senin, tiba-tiba mendapatkan pertolongan Tuhan, gak tahu dari mana caranya, dan hutangnya lunas Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan dan gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah hari ini dengan Yesus di atas kayu salib, itu menunjukkan bahwa segala kuasa yang tidak berkenan, segala kuasa jahat itu sudah dipatahkan. Nah kalau sudah dipatahkan, sudah dihancurkan, ya jangan saudara kalau butuh pertolongan datang ke dukun. Ya diikat lagi saudara. Jangan saudara kalau butuh pertolongan ke orang pinter, hanya orang bodoh yang percaya dia orang pinter. Jangan. Hari ini kita datang cuma kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Sebab itu kita supaya iman kita bertumbuh, banyak baca firman, banyak doa. Karena ini peperangan rohani, makanya saya bilang ke Pak Ju, banyak doa. Di tempat ini banyak doa, di atas ada pendoa. Loh iya, tidak bisa tanpa doa. Saudara jangan remehkan doa ya. Doa itu kuasanya dahsyat saudara. Iya. Jadi hari ini saudara mesti ngomong yang positif terus. Misalnya anak saudara memang, mohon maaf ya, nggak baik ya. Ganti kata nggak baik itu jadi saya percaya anakku sudah baik loh gitu. Jadi saudara bukan bilang, ini nakal iki anakku loh. Saudara kalau anak saudara nakal itu karena mulut saudara loh. Mohon maaf, kita sering ya, saya temukan keluarga-keluarga, ya saya diemin aja. Karena kalau saya ngomongin nanti dipikir apa ngikutin rumah tangga orang, betul ya. Padahal saya sedih dengernya, misalnya ada 3 anak ya. Oleh yang pertama iki ayu iki, nurun sapa iki yo, pasti maksudnya mboke ya toh. Sing kedua ganteng iki. Sing nomor 3, loh iki mirip sapa? Mirip tonggoe paling lah. Jangan saudara. Justru saudara ya ngomong di depan mereka, kamu hebat, kamu dipakai Tuhan, kamu berhasil gitu. Sudah sering ya kita tanpa sadar, saya percaya di Blitar nggak ada. Ini saya cerita di Malang ya. Kalau di Malang saya cerita di Blitar. Misalnya saya ketemu keluarga, lek sing ini bodoh Pak, loh jangan saudara. Anak itu punya telinga dan telinga itu bisa masuk kotak, bisa masuk. Lebih baik kalau memang dia bodoh, ngomongnya bukan bodoh. Pak doakan Pak supaya dia pintar walaupun sekarang belum pintar loh. Beda saudara, karena ada kata pinternya, belum pintar. Tapi suatu saat pasti pintar. Tapi kalau saudara sudah ngomong bodoh, ya jadi bodoh. Karena saudara imani kata bodoh. Lah itu loh. Jadi hari ini kita rubah kata-kata kita. Bisa saudara? Praktek. Ya. Itu bisa dialami kalau saudara praktek. Saudara misalnya melihat, saudara punya usaha, punya toko, punya pekerjaan, punya pabrik atau punya perkebunan atau punya usaha. Gak laku, lo jangan saudara. Pasti diberkati, pasti berhasil. Loh iya, karena saudara mengucapkan kata-kata iman.
Jadi saudara sakit bisa dibuat karena saudara mentalnya. Kan kalau saudara stres, hormon ini jadi nggak karuan saudara di dalam tubuh. Sehingga bisa timbul penyakit. Dan yang ketiga saudara, sakit itu bisa karena roh jahat saudara. Di Alkitab dicatat, banyak orang-orang yang sakit karena roh jahat. Yang sakit karena dirasuk setan. Nah sebab itu hari ini, 3 hal ini sudah dipatahkan dalam nama Yesus karena oleh bilur-bilurnya yang sakit menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin.